Halo sahabatku BSY Crypto. Dengan mainnet diluncurkan ini, maka sudah dipastikan bahwa peluncuran KYC akan menyusul. Bagi sahabatku harap selalu bersabar dan mempersiapkan kelengkapan dokumen menyambut KYC massal diluncurkan nantinya. Semoga sahabatku selalu siap dalam proses terbaru dari Pi Network dan selalu kompak dalam membangun komunitas di ekosistem Pi Network. Siapkan mental Anda sahabatku. Optimis dan jangan lupa selalu berdoa. Berikut ini isi info terbaru seputar mainnet hari ini. Peluncuran mainnet Pi. Mainnet sekarang aktif, memulai periode jaringan tertutup dari fase mainnet, di mana blockchain mainnet di firewall untuk melarang konektivitas eksternal tetapi memungkinkan transfer peer-to-peer dan peer-to-app dalam jaringan tertutup. Mainnet dapat dilihat di Pi Block Explorer. Dompet Pi sekarang dapat menampilkan saldo testnet dan mainnet, meskipun saldo semua orang di mainnet saat ini adalah nol. Semakin banyak perintis yang lulus KYC, mereka akan dapat mentransfer saldo mereka ke mainnet. Solusi KYC akan segera hadir untuk mulai memverifikasi identitas pionir dan validator identitas orientasi. Perhatikan bahwa jaringan Pi tidak menjalankan ICO atau segala jenis penjualan crowdfunding Pi. Dengan demikian, pihak manapun yang meniru Pi Network atau pendirinya untuk melakukan penjualan atau listing adalah ilegal dan palsu. Setiap penjualan Pi kepada perintis tidak sah dan tidak memiliki afiliasi dengan tim inti Pi. Perintis harus waspada terhadap penipuan dan tidak berpartisipasi. Pi dapat ditambang secara bebas dengan berkontribusi pada ekosistem melalui aplikasi seluler kami. Selanjutnya, Pi yang ditambang hanya dapat diklaim dari dalam aplikasi Pi resmi melalui dashboard mainnet dan kemudian ditransfer ke dompet Pi Anda. Setiap situs web yang meminta perintis untuk mengklaim Pi dengan cara lain adalah palsu. Di bawah ini adalah draft baru bagian pasokan dan penambangan Pi dari white paper kami. Penambangan akan berlanjut di fase mainnet tetapi dengan tingkat penambangan yang disesuaikan secara dinamis dalam pasokan terbatas. Untuk detail lebih lanjut, baca bagian white paper baru yang mengulas cara kerja pasokan dan penambangan sebelum mainnet dan jelaskan bagaimana dan mengapa mereka akan berubah di mainnet. Kami juga akan menyimpan bab peta jalan yang dirilis sebelumnya di bagian bawah untuk referensi. Umpan balik Anda diterima sebelum kami memperbarui white paper resmi di situs web kami saat Open Network dimulai. Hari ini kami juga merilis pratinjau antarmuka penambangan baru. Bagi Anda untuk melihat simulasi mekanisme penambangan mainnet baru dalam pengaturan hipotetis dan untuk membantu Anda mengkalibrasi pengaturan penguncian Anda. Mekanisme penambangan baru belum akan berlaku sampai lebih banyak orang lulus KYC dan bermigrasi ke mainnet. Sebelum itu, semua pionir dapat melanjutkan menambang pada mekanisme pra-mainnet seperti sebelumnya. Setelah simulasi dan kalibrasi selesai dan cukup banyak pionir telah bermigrasi ke mainnet, mekanisme penambangan mainnet yang baru akan berlaku dan diumumkan di layar beranda. Model token dan penambangan. Desain token suara yang dipikirkan dengan baik sangat penting untuk keberhasilan jaringan cryptocurrency. Ini memiliki potensi untuk menciptakan insentif untuk membootstrap pembentukan dan pertumbuhan jaringan. Membangun ekosistem yang digerakkan oleh utilitas, dan dengan demikian mendukung cryptocurrency yang mendukung sistem semacam itu. Apa yang didorong oleh jaringan menunjukkan banyak hal tentang apa yang dibutuhkan jaringan, misalnya pertumbuhan jaringan atau penciptaan utilitas yang didorong oleh fundamental, sekadar penyimpan nilai atau media pertukaran untuk ekosistem kripto natif. Bab ini mencakup pasokan Pi dan bagaimana perintis dapat menambang Pi dalam fase jaringan yang berbeda. Dan alasan desain yang mendasari untuk mekanisme penambangan yang berbeda termasuk untuk membangun dan mengembangkan jaringan dan untuk memberi insentif pada utilitas dan permintaan. Perhatikan bahwa Pi adalah cryptocurrency layer 1 yang berjalan di blockchain-nya sendiri. Yang dimaksud dengan token di sini. Pasokan Pi. Visi Pi Network adalah untuk membangun ekonomi peer-to-peer dan pengalaman online paling inklusif di dunia. Didorong oleh Pi, cryptocurrency yang paling banyak digunakan di dunia.
Untuk mewujudkan visi ini, penting untuk mengembangkan jaringan dan membuat Pi dapat diakses secara luas sambil menjaga keamanan blockchain dan kelangkaan Pi. Sementara tujuan ini selalu memandu model pasokan token dan desain penambangan, perbedaan utamanya adalah fase pra-mainnet berfokus pada mendorong pertumbuhan jaringan dan mendistribusikan Pi secara luas. Dan fase mainnet akan fokus pada penghargaan bentuk kontribusi pionir yang lebih beragam sambil memperkuat pasokan Pi. Pasokan pra-mainnet. Pada tahap awal, fokus Pi Network adalah mengembangkan dan mengamankan jaringan. Bootstrap untuk membangun masa kritis peserta sangat penting untuk jaringan dan ekosistem apapun. Didorong oleh visi untuk menjadikan Pi sebagai mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Mendistribusikan Pi dan membuatnya dapat diakses secara global semakin menambah fokus pada pertumbuhan. Algoritma konsensus Pi bergantung pada grafik kepercayaan global, yang dikumpulkan dari lingkaran keamanan masing-masing pionir. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberi insentif kepada pionir untuk membentuk lingkaran keamanan individu. Ini berarti persediaan token yang tersedia sebagai hadiah penambangan yang tidak dibatasi secara eksplisit sebelum mainnet. Pada saat yang sama, mempertahankan kelangkaan tertentu dari Pi adalah penting. Seperti yang dijelaskan di bagian penambangan. Jaringan mengadopsi mekanisme penambangan di mana tingkat penambangan jaringan berkurang setengahnya setiap kali ukuran jaringan bertambah 10 kali lipat. Menghasilkan serangkaian peristiwa separuh saat mencapai berbagai tonggak pencapaian dari perintis yang terlibat. Peristiwa separuh berikutnya berdasarkan model ini adalah ketika jaringan mencapai 100 juta perintis yang terlibat. Saat ini, kami memiliki lebih dari 30 juta perintis yang terlibat. Jaringan juga mempertahankan opsi untuk menghentikan semua penambangan sama sekali jika jaringan mencapai ukuran tertentu, yang, bagaimanapun, belum ditentukan. Opsi untuk membatasi pasokan Pi tidak dilakukan sebelum mainnet. Oleh karena itu membuat total pasokan tidak ditentukan. Model pasokan pra-mainnet dengan mekanisme penambangan yang disesuaikan dengan aksesibilitas, pertumbuhan, dan keamanan telah membootstrap komunitas lebih dari 30 juta perintis yang terlibat dengan jutaan lingkaran keamanan yang saling terkait. Cara sederhana dan dapat diakses untuk menambang Pi di ponsel membantu mendistribusikan token secara luas di seluruh dunia, termasuk di antara populasi yang telah ditinggalkan dari revolusi kripto karena kurangnya modal, pengetahuan, atau teknologi. Dengan melakukan itu, jaringan menghindari konsentrasi kekayaan ekstrim yang terlihat dalam Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Mempersiapkan diri untuk menjadi ekosistem terdesentralisasi peer-to-peer sejati dengan volume peserta dan transaksi yang cukup besar untuk pembuatan utilitas.